Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, channel Dokter Made Hipnotis. Mungkin teman-teman heran ya, channel ini channel apa sih? Channel ini sebenarnya membahas tentang hipnoterapi. Artinya pengobatan yang dihubungkan dengan pikiran manusia. Nah, teman-teman, ternyata ya hampir 90% itu penyakit dipengaruhi oleh pikiran. Bisa disebabkan oleh pikiran, bisa juga diperberat oleh pikiran. Nah, ternyata pikiran juga bisa menjadi solusi dari pengobatan teman-teman. Nah, kita berbicara cara kerja pikiran manusia. Nah, pikiran sebenarnya kita bagi menjadi dua ya secara fungsinya. Pertama, pikiran sadar manusia, conscious mind, dan pikiran bawah sadar manusia atau unconscious mind. Keduanya ini berbeda secara fungsinya. Kita bicara dulu tentang pikiran sadar manusia. Nah, pikiran sadar manusia ini memuat tentang memori jangka pendek, sesuatu yang harus kita ingat dalam kehidupan sehari-hari. Dan misalnya ya, kita menghafal nomor HP dari rekan-rekan sekalian. Jadi, rekan-rekan tentu tahu nomor HP-nya. Kemudian nomor HP pasangan atau pacarnya biasanya hafal. Tetapi kalau sudah berbicara soal nomor telepon yang lain, misalnya saja keponakan, tetangga, ya, walaupun kita pernah mencoba mencatatnya, tetapi biasanya nomor telepon itu ketika ditanya biasanya hilang. Nah, kemampuan kita mengingat nomor telepon diri kita sendiri dan pasangan kita itulah disebut dengan fungsi pikiran sadar manusia. Fungsi yang lain adalah kemampuan kita menggunakan logika menganalisa suatu kasus, itu adalah fungsi pikiran sadar manusia. Contohnya ya ketika teman-teman mendapatkan masalah suatu hari di pekerjaan. Lalu teman-teman mencari solusi yang terbaik dari faktor-faktor apa saja yang ada. Nah, ini teman-teman membutuhkan pikiran sadar. Termasuk menganalisa ketika teman-teman misalnya mau hari raya membeli baju. Nah, ketika ditanya kenapa membeli baju, karena baju saya sudah usang gitu ya. Itu juga kemampuan kita menggunakan logika. Nah, orang yang tidak memiliki logika itu adalah orang dalam gangguan jiwa. Jadi kalau orang dalam gangguan jiwa kalau ditanya maka logikanya tidak ada sama sekali. Kemudian fungsi yang lain daripada pikiran sadar manusia adalah keinginan yang menggebu-gebu. Misalnya teman-teman ketika mau tahun baru ya punya komitmen untuk meningkatkan kesehatan, misalnya berkomitmen untuk belajar lebih rajin, berkomitmen untuk berhenti merokok dan apapun ya. Komitmennya itu adalah salah satu fungsi pikiran sadar manusia. Nah, sayangnya pikiran sadar ini kekuatannya hanya 5-10%. Artinya, dia hanya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari sedikit sekali. Makanya ketika kita punya komitmen terhadap sesuatu di tahun baru, itu biasanya bertahan hanya 1 atau 2 minggu. Kecuali komitmen itu dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Nah, pikiran bawah sadar itu fungsinya banyak. Pertama, memori kita. Memori kita yang dari kita lahir, bahkan ada yang mengatakan dari dalam kandungan, sampai kita sekarang ini. Jadi apa yang masuk lewat panca indera ya, misalnya apa yang kita dengar waktu kecil, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, semuanya tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan kapan kita bisa mengangkat memori ini? Ketika kita menginginkannya. Jadi ketika kita berada dalam keadaan hipnosis ya, maka memori ini bisa diangkat. Sehingga teman-teman yang misalnya ketika memorinya diangkat dalam keadaan hipnosis dengan sengaja, dia bisa mengingat misalnya teman lamanya waktu kecil atau dalam keadaan melamun. Karena teman-teman ya, dalam keadaan melamun pun itu adalah dalam keadaan hipnosis. Dia bisa mengingat masa kecilnya. Yang kedua adalah
kemampuan untuk merasakan perasaan ya, perasaan sedih, perasaan bahagia yang pernah dirasakan. Bahkan seseorang bisa menentukan skalanya, skala bahagianya dan skala sedihnya. Nah, ini adalah fungsi pikiran bawah sadar manusia. Yang ketiga adalah fungsi yang rasa takut ya, atau kita sebut dengan fobia. Ketika seseorang memiliki pengalaman buruk misalnya dengan kecoa, maka muncul rasa takut, akhirnya fobia. Setiap dikatakan ingat kecoa ya, langsung rasa takutnya muncul. Takut dengan ketinggian, ya takut naik pesawat gitu. Nah, sebenarnya kedua-duanya ini penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Kekuatannya ini yang bawah sadar ini adalah 95%. Sehingga dalam kesehari-hariannya ketika kita melihat orang ini tipenya A atau tipenya B, itu sebenarnya ditentukan oleh alam bawah sadarnya. Karena apa? Perbedaannya gini. Pikiran sadar kekuatannya hanya 5%, pikiran bawah sadar kekuatannya 95%. Jadi ketika seseorang misalnya ada di panggung begitu ya, dia ngomong, sebenarnya dia berbicara dengan kekuatan pikiran sadarnya. Dia memakai logika untuk menarik perhatian teman-teman. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat kenapa bertolak belakang dengan apa yang dia ceramahkan, karena ketika kehidupan sehari-hari, dia hidup dengan pikiran bawah sadarnya lebih banyak, karena kekuatannya lebih besar. Nah, itulah kadang-kadang kita sehari-hari bisa menemukan adanya orang yang tidak sinkron antara apa yang dibicarakan di depan umum dengan kelakuan sehari-hari. Karena apa yang kita lihat sehari-hari itu adalah hal yang tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, teman-teman, ketika sekarang kita melihat ada orang yang cemas, ada orang yang penuh dengan kekhawatiran, misalnya khawatir masa depan, khawatir tentang kehidupannya dia di hari tua, takut dengan kondisi badannya, itu sebenarnya memori yang terjadi sejak kita kecil. Entah dari informasi yang didapat lewat telinga kita, lewat mata, lewat penciuman atau perabaan, semuanya akan menimbulkan efek di kemudian hari. Orang yang takut dengan gelap bisa saja pada waktu dia kecil itu dia diceritakan tentang hal-hal yang menakutkan, misalnya hantu yang sering muncul di malam hari. Atau ketika kita mendapatkan orang yang memiliki kemampuan indera keenam, misalnya orang indigo, ya. Bisa saja waktu dia kecil, dia diceritakan hal-hal bahwa dia memiliki kekuatan gaib sehingga si anak itu akan merasa bahwa dia memang memiliki kemampuan indera keenam. Sehingga ketika dia besar, dia bisa melihat hal-hal gaib karena di dalam mindset pikiran bawah sadarnya bahwa dia memang memiliki kemampuan itu. Nah, teman-teman, pikiran bawah sadar itu sudah tertanam kuat begitu dalam sehingga kalau kita melihat beberapa kasus ya, ketika orang mengalami rasa takut, rasa cemas, ketika diberikan obat cemas, ya, obat-obat yang bisa menghilangkan rasa cemasnya sementara, tetapi ketika obat cemasnya habis, biasanya rasa cemasnya mulai muncul kembali karena rasa cemas itu kan begitu tertanam, begitu dalam pikiran manusia. Ibaratnya begini, kalau dia mendapatkan sugesti yang negatif sejak dia kecil, ibaratnya kalau pohon ditanam, dia pohonnya sudah besar, kemudian dia bermanifestasi, menghasilkan buah, ya buahnya itu sesuai dengan apa yang disugestikan. Kalau sugestinya negatif, tentu buahnya tidak bagus, buahnya mungkin kecut, bisa asam gitu ya. Nah, untuk mengubah orang yang sudah telanjur hidup dengan kecemasan, rasa takut, depresi, tentu kita harus melakukan langkah-langkah. Pertama, pohon yang sudah telanjur besar itu ditumbangkan dulu. Ya. Yang kedua, kita menanam bibit yang berupa sugesti yang positif. Misalnya sugesti tentang keberanian, yakin, kemudian optimis gitu ya, kita tanamkan.
Nah, karena tanaman ini berupa bibit yang kecil, ya, tentu kita harus pelihara. Nah, bibit ini harus dipelihara dengan sugesti positif, dengan melakukan afirmasi, sehingga bibit itu akan menjadi tumbuhan yang besar yang bisa menggantikan tumbuhan yang lama yang sudah kita tebang tadi. Nah, itulah sebenarnya cara kerja pikiran kita. Ya, jadi kalau kita ada pertanyaan kenapa ada seseorang yang mengalami rasa takut, stres, cemas, sudah mencoba menghilangkannya tetapi tidak berhasil, penyebabnya satu, karena pikiran itu begitu dalam, begitu besar kekuatannya dan begitu mengakar. Karena banyak sekali faktor-faktor yang membuat kenapa orang tidak bisa keluar dari cemas, rasa takut, dan rasa khawatir. Jadi teman-teman, dokter ambil kesimpulan ya. Pertama, pikiran bawah sadar manusia itu fungsinya ada 3 ya. Pertama, memori yang tersimpan dari kita dalam kandungan, lahir sampai kita sekarang ini. Memori itu bisa pengalaman-pengalaman negatif, bisa pengalaman positif. Pengalaman ini bisa membuat orang menjadi berkepribadian negatif, pesimis, takut, khawatir, atau justru pengalaman ini bisa membuat seseorang menjadi orang yang kuat, optimis, yakin sekali dengan hidupnya. Pikiran bawah sadar berkembang sejak dia dalam kandungan. Yang kedua adalah perasaan apapun pernah yang dirasakan oleh orang itu pasti tertanam di pikiran bawah sadarnya, entah dia rasa sedih, rasa kehilangan, ataupun bahagia. Fobia, rasa takut, rasa khawatir tertanam di pikiran bawah sadarnya. Nah, berbeda dengan pikiran sadar manusia. Pikiran sadar manusia itu rata-rata berkembang di usia 8 tahun ke atas. Mulai berkembang, berbeda dengan bawah sadar yang sejak dalam kandungan. Nah, pikiran sadar ini memuat tentang memori jangka pendek, sesuatu yang harus diingat, dihafal. Ya, yang kedua adalah tentang analisa, kemampuan kita menggunakan logika, ya. Jadi teman-teman ya, dari 2 fungsi ini dua-duanya mempengaruhi tubuh manusia. Tetapi yang paling besar adalah pikiran bawah sadar. Nah, teman-teman yang sudah terlanjur pikiran bawah sadarnya terisi dengan hal-hal negatif, bisa dilakukan perubahan ya dengan melakukan yang namanya hipnosis diri sendiri. Yang kedua dilakukan yang namanya afirmasi. Oke teman-teman, semoga berhasil.